Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Jihan Sariwa Odin, nomor induk mahasiswa 164 2010 21030. Saya mahasiswa non-reguler program studi S1 Keperawatan Stikes IS Sebutan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis topical terapi pada pembalutan luka atau wound dressing. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk tugas mata kuliah Home Care Nursing for One dengan dosen pengampuh Bapak Laude Suwardin, SCAP NS, MCAS. Perawatan luka telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam 2 dekade terakhir yang ditunjang dengan kemajuan teknologi kesehatan. Di sisi lain, isu teknologi manajemen perawatan luka berkaitan dengan profil pasien yang semakin sering disertai dengan kondisi penyakit degeneratif dan kelainan metabolik. Kondisi tersebut biasanya memerlukan perawatan yang lebih tepat agar proses penyembuhan luka bisa lebih optimal. Oleh karena itu, sekarang ini banyak sekali inovasi terbaru dari produk-produk perawatan luka. Salah satunya adalah topical therapy wound dressing. Terdapat beragam jenis topical therapy dalam wound dressing dengan segala bentuk kelebihan dan kekurangannya yang penggunaannya disesuaikan dengan kondisi luka yang dirawat. Berikut ini adalah beberapa jenis terapi wound care dressing yang berhasil kami rangkum dari beberapa sumber. Jenis-jenis topical terapi. Yang pertama adalah hidrofobik. Hidrofobik ini merupakan terapi topikal yang terbuat dari katon yang mengandung bahan aktif diakyl karbamoil chloride yang bersifat hidrofobik kuat. Sifat ini sama dengan karakteristik bakteri sehingga diharapkan dapat terjadi ikatan secara fisika dan dengan pergantian dressing bakteri yang ada di permukaan luka juga terangkat. Kelebihannya yaitu dapat mengikat mikroorganisme pada luka sehingga meminimalkan kolonisasi yang ada. Pada akhirnya akan mencegah dan meminimalkan risiko infeksi. Yang kedua, tidak menimbulkan resistensi, tidak bersifat sitotoksik, utamanya bagi jaringan granulasi dan tidak menimbulkan alergi. Kekurangannya antara lain adalah tidak dapat menyerap eksudat yang banyak dan biasanya membutuhkan secondary dressing. Contoh produknya antara lain Cutimed Sorbet Dressing Pad, Cutimed Sorbet Ribbon Gauze, Cutimed Sorbet Swab, dan Cutimed Sorbet Tube Vers. Kedua adalah natural fiber dry dressing, merupakan pembalut luka yang terbuat dari kapas, kasa, atau kombinasi keduanya. Kasa sudah dikenal oleh semua tenaga kesehatan sebagai balutan sejak lama. Karena alasan ekonomis membuat kasa menjadi primadona, namun akhir-akhir ini rating mulai menurun yang tergantikan dengan modern dressing. Kelebihan dari ini adalah mengabsorpsi dan melindungi, menciptakan lingkungan yang kering pada luka, dapat digunakan untuk mengompres basah luka. Kekurangan dari penggunaan dressing ini yaitu sangat jauh dari kriteria balutan ideal. Yang kedua, tidak cocok untuk luka pada dermis dan subkutis. Yang ketiga, serpihan katun ini dapat menjadi benda asing yang dapat menghambat penyembuhan luka. Contoh produknya yaitu kapas maupun kasa. Yang ketiga, semi-permeable film dressing merupakan topical terapi yang dilapisi dengan bahan perekat tipis, transparan, dan mengandung polyurethane film. Permeable terhadap gas, tetapi impermeable terhadap cairan dan bakteri. Mendukung kelembapan termasuk pada nerve ending, sehingga mengurangi nyeri. Dan yang paling penting adalah memudahkan inspeksi pada luka. Kelebihan dari dressing ini yaitu permeable terhadap gas, impermeable terhadap cairan dan bakteri, mengurangi nyeri sebab ujung saraf dipertahankan tetap lembab dan memudahkan inspeksi luka. Kekurangannya yaitu tidak dapat menyerap eksudat, tidak cocok untuk luka dengan eksudat yang sedang hingga banyak, dan bila tidak hati-hati saat melepaskan dapat merusak jaringan. Contoh produknya yaitu Leukomed, Opside, dan Epiview. Yang keempat, foam dressing. Foam dressing ini merupakan terapi topikal yang mengandung polyurethane foam.
yang tersedia dalam kemasan sheet atau lembaran. Dan dressing ini sangat cocok digunakan pada luka dengan reserve hingga high exudate. Kelebihannya yaitu mendukung suasana lembab pada luka, memiliki daya serap yang tinggi, dan dapat mengikuti kontur permukaan kulit. Kekurangannya yaitu tidak memungkinkan terjadi autolysis debridement. Contoh produknya yaitu Avelin dan Hydrasorb. Yang kelima adalah hidrokoloid. Hidrokoloid ini merupakan wound dressing yang mengandung partikel hidroaktif yang terikat dalam polimer hidrofobik. Partikel hidrofiliknya dapat mengabsorpsi kelebihan kelembapan pada luka dan mengkonveksinya dalam bentuk gel. Hidrogel dapat bertahan 5-7 hari tergantung karakteristik eksudat. Kelebihan dari hidrokoloid ini yaitu partikel hidroaktifnya dapat menyerap eksudat. Yang kedua, membentuk gel pada permukaan luka sehingga menciptakan suasana yang lembab. Yang ketiga, mengurangi frekuensi pergantian balutan karena dapat bertahan 5-7 hari. Untuk kekurangannya yaitu tidak direkomendasikan pada luka yang terinfeksi bakteri anaerob, melengket sehingga harus hati-hati digunakan pada tepi luka yang mudah terkupas, dan kurang cocok pada luka dengan cavity. Contoh produknya antara lain Duoderm, Aquacel, Hydrofiber, dan Comfil. Yang keenam, hydrogels. Hydrogels ini merupakan salah satu contoh koloid yang berbahan dasar gliserin atau air yang mengembang dalam air. Mirip dengan hidrokoloid tapi dalam bentuk gel. Kelebihan dressing ini yaitu bekerja sebagai autolytic debridement, menciptakan suasana yang lembab pada luka dan mengabsorpsi eksudat. Kekurangannya yaitu amorphous gel tidak boleh digunakan pada sinus yang belum jelas dasarnya. Biasanya membutuhkan balutan sekunder dan dapat terjadi maserasi di sekitar kulit luka. Contoh produknya yaitu Cutimed, Intrasite Gel, dan Duoderm Gel. Yang ketujuh yaitu kalsium alginat. Pengertiannya, kalsium alginat ini terbuat dari polisakarida rumput laut atau seaweed polisakarida. Dapat menghentikan perdarahan minor pada luka, tidak lengket, menyerap eksudat, dan berubah menjadi gel bila kontak dengan cairan tubuh. Kelebihannya yaitu menghentikan perdarahan minor pada luka, mempertahankan ujung saraf lembab sehingga mengurangi nyeri, dan dapat menyerap eksudat minimal hingga sedang. Untuk kekurangannya biasanya membutuhkan secondary dressing. Kadang sulit membedakan antara pus dan gel alginat yang terbentuk dan tidak cocok pada luka kering. Contoh produknya yaitu Caltostat, Algicide, dan Comfil Sea-Sorb. Yang ketujuh yaitu silver dressing. Silver dressing ini sangat cocok digunakan untuk luka kronis yang tak kunjung sembuh, memiliki kemampuan dalam mengendalikan kolonisasi bakteri pada permukaan luka sehingga mempercepat reepitalisasi hingga 40% dibanding penggunaan antibiotik. Kelebihannya yaitu efektif membunuh bakteri termasuk biofilm, memiliki efek sitotoksik yang kuat. Untuk kekurangannya yaitu penggunaan yang lama dapat menyebabkan kerusakan fibroblast, menghambat proses granulasi dan proliferasi sel. Untuk contoh produknya yaitu Acticot. Itulah tadi pembahasan tentang jenis-jenis topical terapi untuk wound dressing. Semoga dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi Anda yang menonton. Jika ada kritik dan saran ataupun tambahan informasi mengenai topik yang kita bahas kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fresh glaze on the D-Roll, pulling up, slurping haze through the back door. We get that fresh glaze on the D-Roll.